Oke deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman member kelas animasi semuanya. Selamat datang kembali di webinar kelas-animasi.com pada siang hari ini. Nah, sebelumnya aku, Andara, tim dari kelas-animasi.com, mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman member yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar pada hari ini. Nah, jadi buat yang sebelumnya, itu kan kita webinar membahas tentang bedah tape atau radio ya, karena berhubung jaringannya juga ada trouble, jadinya hanya fokus di Q&A atau tanya jawab aja. Nah, untuk hari ini, untuk Sabtu ini, kita akan mengadakan tutorial 3D live yang bisa teman-teman saksikan bareng-bareng. Nah, pastinya hari ini aku ditemanin dong, nggak mungkin kan aku yang ngebedah 3D-nya. Nah, jadi untuk kali ini kita akan ngebedah 3D gambar mobil truk yang akan ditemani oleh salah satu seorang alumni dari kelas animasi.com. Siapakah gerangan? Penasaran ya? Kita sambut aja kali ya. Selamat siang, Mas Ferdi. Siang, Mbak Andara. Selamat siang. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Baik. sehat. Oke, Mas Ferdi kayaknya boleh perkenalan diri dulu deh sama teman membernya. Saya Ferdi Irwansa, saya member kelas animasi awal-awal. Sekarang saya sudah bekerja di animasi dan saya mencoba untuk freelancer di Fiverr. Teman-teman jika memiliki akun Fiverr juga bisa cek di @pinatsp_labs. Itu di Fiverr ada. Siapa tahu kita bisa kolaborasi bareng, membuka ya, kita bisa juga sharing ilmu di sana, kita bisa juga kolaborasi secara profesional, baik nanti bisa kolaborasi dengan studio ataupun secara perorangan seperti freelancer seperti saya. Oke, jago. Jadi namanya apa, Mas? Nama akunnya? Pinatsp garis bawah lab. Oke. Mungkin bisa ditulisin di kolom chat atau nanti kalau ada mau tanya-tanya bisa kontak langsung kali ya. Nah, tadi kan ada embel-embel alumni atau mantan member. Itu maksudnya gimana tuh, Mas? Jadi dulu aku gabung di kelas animasi.com itu di awal-awal kelas animasi itu berdiri ya. Jadi dulu malah sistemnya aku masih beli dalam bentuk CD. Kaset-kaset CD seperti itu. Terus aku beli, belajar bareng sama adminnya, mentor, alhamdulillah karena aku juga punya passion di sana. Aku coba serius ini, gimana sih animasi itu, gimana sih cara dapat uangnya dari animasi. Nah, akhirnya aku belajar juga, ini gimana. Aku juga daftar di beberapa studio. Sebelumnya saya bekerja di studio di Jogja, ada beberapa, terus juga bekerja pindah ke startup yang bergerak di simulasi alat berat, teknologinya VR dan AR. Terus akhirnya sekarang aku nyoba jadi freelancer di Fiverr. Selain Fiverr juga ada di Upwork. Oke, nah dari track recordnya nih, itu animasi apa? Berarti 3 dimensi ya fokusnya ya? Simulasi alat berat gitu? Ya, sejauh ini saya masih nyoba untuk 3D ya, 3D aja, bukan 2D. Setelah itu masih mau menyempatkan diri nih buat ngebantuin ngisi webinar pada hari ini, ngisi tutorial bikin animasi 3D. Makasih banyak loh Mas Ferdi udah menyempatkan waktunya. Nah, kalau boleh di-spill nih, spoiler dikit nih, kira-kira nanti kita mau bahas apa aja nih Mas Ferdi? Oh ya, kali ini mungkin kita akan belajar modeling ya. Jadi kemarin kan aku dapat tantangan nih dari kelas animasi.com. Kira-kira bisa nggak ngisi buat webinar dengan buat model yang sudah ada. Ya, itu modelnya kayak robot kuning itu ya. Nah, aku juga, oh ya, aku bisa. Ya udah, ayo kita ngisi sekalian kita belajar bareng buat modeling 3D karakter robot itu.
Oke, itu nama karakternya apa tuh? Karakternya mungkin Robot Box ya, aku namain Robot Box saja. Oke deh. Oh ya, buat teman-teman member semua, aku mau ngasih info dulu nih di awal. Kalau kita kayak biasanya, webinarnya itu ada 2 sesi ya. Sesi yang pertama itu ntar ada pembahasan tutorial dari Mas Ferdi, sama yang kedua ada Q&A. Nah, jadi buat teman-teman member, boleh nih dikumpulin pertanyaannya yang mau ditanyakan, atau ada kebingungannya, atau penasaran nih sama cara bikinnya, langsung ditanyain nanti pas sesi kedua, gitu ya. Oke deh, biar nggak memakan banyak waktu, aku yakin juga teman-teman udah pada nggak sabar nih buat nonton tutorial 3D-nya. Aku persilakan aja langsung sama Mas Ferdi, silakan untuk dimulai materinya. Monggo Mas. Sebelumnya saya akan menggunakan software Blender ya, Blender 3D versinya versi terbaru 2.9. Bagi teman-teman yang udah belajar di 2.7, 2.8 atau bahkan udah sampai 2.9, sebenarnya prinsipnya sama. Kita cuma kalau perbedaan paling besarnya itu di 2.7 sama 2.9. Mungkin secara tampilannya beda, tapi sebenarnya penempatan ikonnya aja yang beda. Sama ya mungkin kalau di 2.8 ke atas itu lebih powerful ya, tapi sejauh ini sama sih. Bagi teman-teman yang masih belajar di 2.7 sebenarnya penyesuaiannya juga lumayan cepat sih. Oh ya udah, aku mulai aja. Oke, aku mulai. Ini sudah muncul semua apa belum? Kalau belum, aku tungguin ya. Siap. Sudah muncul Mas, sudah muncul, aman. Oke, aku juga akan aktifin untuk screen case-nya biar teman-teman juga ngerti apa aja yang aku klik atau pergerakan mouse-nya seperti apa aja. Oke, seperti ini, aku uncek. Udah seperti ini. Di sini ada mouse, penunjuk mouse dan keyboard-nya. Oke, kita tampil dari depan. Sebelum aku memulai, aku masukkan dulu referensinya. Referensinya ini robot kuning yang kemarin ya. Jadi aku drop. Nah, ini seperti ini. Kita akan buat robot seperti ini. Tapi sebelumnya akan aku breakdown. Jadi hari ini aku akan buat kepalanya aja. Mungkin berikutnya aku akan buat tangan sama kaki. Jadi biar lebih mudah belajarnya, kita pisah-pisah. Oke, berikutnya aku juga nambahin referensi di bagian ini. Aku pilih image editor. Ini fungsinya untuk sebagai gambar acuan saja. Kalau yang di sini biar kita lebih dekat dengan objeknya. Oke, seperti biasa, ini masih template dari Blendernya. Kita tinggal masuk edit mode saja. Kita atur sedikit kayak persegi panjang ya. Kita S, Z, Y. Kalau udah jadi persegi panjang seperti ini, kemudian kita potong jadi 2. Untuk nantinya kita mirror. Ini akan lebih mempermudah teman ketika proses modeling, terutama untuk objek-objek yang kanan kirinya itu presisi. Tap saja. Terus kita tambahkan modifier mirror. Nah, seperti ini. Kita juga klik bagian clipping-nya. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Berikutnya kita buat badannya. Nah, kita kasih bevel. Awalnya kita kasih bevel aja. Ini nggak terlalu, sudutnya nggak terlalu lancip, jadi kita select all. Kita seleksi bagian posisi. Lalu kita tekan Ctrl B atau kita nambahkan. Ctrl B. Kita tambahkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat
posisi wajah ya, posisi potongan wajah ini yang putih, kita bisa gunakan look cut, kita bisa tekan Ctrl R, kita atur besarannya, kira-kira segini. Kita look cut begini. Kita kasih look cut lagi. Kita kasih look cut lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Oke, berikutnya kita potong. Seperti ini. Kita gabungkan yang bagian atas dan bagian bawah. Sebelumnya aku save dulu, biar terjadi apa-apa sudah ada backupan. Kita save. Kita save di sini saja. Kasih nama robot box. Oke teman-teman, kalau masih bingung bisa ngikutin kira-kira akan jadi seperti itu. Nah, sebelumnya kita seleksi dulu kecuali bagian bawah. Kita bisa tekan Ctrl B, kita kasih bevel seperti ini, kemudian kita scale. Ini lagi bikin kepala buat wajah depannya ya berarti ya? Ya, wajah depannya. Oke, berikutnya kita kasih kotak bagian abu-abu ini. Nah, seperti ini. Kita atur bagian wajah atas. Oke, oke. Nah, seperti ini. Berikutnya kita ekstrud ke dalam. Oh, buat Mas Ferdi, ini buat membernya tadi ada yang ketinggalan di key-nya. Mungkin bisa agak pelan gitu kali ya. Oh, sebelum oke. menjelasinnya. Oke, thank you. Sorry teman-teman kalau terlalu cepat. Kita coba perlahan lagi. Nah, seperti ini. Ini udah jadi wajah seperti ini. Berikutnya kita buat bagian ini, kayak di atas kepala itu ada sedikit kayak ini. Kita tambahkan cek.
kita minimalisir vertex-nya. Sorry. Ini ya. Oke. Next. Oke. Next. Seperti ini. Kita ikut ke dalam. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Kita coba. Oke, X. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Oke. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini. Untuk wajah, kita tinggal menambahkan nanti bagian smile. Kita bisa seleksi salah satu face. Nah, kita tekan Shift D. Shift D, itu untuk apa tuh Mas Ferdi? Untuk duplikat ya, baik face ataupun satu objek. Oke, untuk menduplikat objek. Kita bisa tekan D. Kita scale. Kita posisikan di sini. Kita extrude. Nah. Oke, jadi matanya ya? Ya, ini untuk bisa kasih di berikutnya kita buat mulutnya. Kita seleksi objek mata, kita bisa tekan L untuk seleksi seluruh objek mata. Kita bisa tekan Shift D, posisikan. Kita hapus bagian sisi dalam. Kita gabungkan GX. Nah, seperti ini. Ini kita buat mulutnya. Oh, buat mulutnya kayak gitu ya berarti ya Mas ya? Nah ini kok bisa miring-miring nih, gimana nih Mas? Oh, ini kita rotasi ya. Jadi kita extrude, kemudian kita rotasi. Jadi extrude tekan E, terus kita rotasi pakai tombol R. Oke. Dan jadilah mulutnya smiling. Iya. Kita seleksi, ada yang ke dalam.
Oke, X, oke, oke. Kita seleksi terus kita SY kosong biar taruh. Nah, kira-kira seperti ini dulu. Oke, biar lebih tampak. Oh. Ganti mockup-nya dengan ini aja, biar gelap terangnya. Kita ganti mockup-nya aja. Ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, berikutnya kita nambahkan kayak baut ya, baut di sini. Berarti sekarang nambahin detail-detailnya ya, Mas? Ya, kita mulai bagian seleksi bagian ke sini, kemudian kita tekan Shift S, kita pilih kursor to selector. Ini tujuannya untuk menempatkan gravity poin ini di posisi yang base kita seleksi. Kemudian kita Shift S, udah Shift A, kita kasih silinder saja seperti ini. Kita clippingnya kita uncheck dulu biar nggak nempel, kemudian kita baru scale. Oke. Kita clippingnya dicek dulu, cek lagi, kemudian kita rotasi R90, scale, scale, kemudian kita buat seperti itu. Saya gunakan bevel, kita seleksi selisih lingkar ini. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah jadi bautnya. Tampak depan, tekan Shift D, set duplikat lagi ya seperti tadi. Oke, kira-kira ini. Oke, berikutnya kita buat detail bagian seleksi, kita masukkan ke sini, kita bevel, Ctrl B, seperti ini. Bevelnya nilainya 3, kemudian kita X. Oke, iya. Kita atur lagi sekali lagi. Oke, X. Oke, nah, sudah jadi seperti ini. Berikutnya kita buat detail bagian ini kita buat. Oke, seleksi. Kemudian kita extrude ke dalam. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada kayak kipas. Shift D, Z, G, X, kita
L, Y. Dan kita duplikat, save, save, sudah. Oke, set. Nah, Oke. kita buat seperti ini. Detail bagian kita samakan. Oke, ya. Kita seperti ini. Sudah jadi seperti ini, kemudian kita buat detail bagian atas. Oke. Pertama, kira-kira seperti ini. Kita ekstrud ke dalam. Sudah jadi seperti ini, kemudian kita buat lingkaran ini. Kita tempatkan poin yang kita save, kita pilih silinder. Kita hapus. Nah, kita buat separuh drum atau separuh silinder ini, kita gabungkan. Oh, kita bisa seleksi objeknya, kemudian kita seleksi body robotnya, kita tekan Ctrl C agar si silinder itu masuk di objeknya badan robot. Ctrl C. Nah, otomatis mirrornya juga akan ikut. Oke, kemudian kita seleksi, kita tekan G, Y, G, X, sorry. Kemudian kita atur scale-nya. Oh, bentar. Kita atur scale-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Scale set. Kita buat kayak tutup bagian belakang. Kemudian kita seleksi bagian atas. Dan kita extrude ke atas. Kemudian kita scale. Kita tambah atas. Oke, fix. Kemudian kita seperti ini. Kita juga nambahin level. Kurang lebihnya akan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Tadi ada kesalahan. Rusak.
X kosong. Oke, jadi barusan tadi ini diapain nih Mas Ferdi? Tadi ada face yang rusak, kemudian aku benarin lagi biar sama dengan materialnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi rata ya berarti ya? Ya, ada rata seperti ini, kemudian kita menambahkan pegangan di bagian ini. Ini sedikit. Oke, X. Kita nambahkan pegang di sini. Ini kotak hitam ini. Oke. Gunain silinder saja. Tambah samping. Kemudian kita set scale ke atas. Kita extrude, kemudian kita rotasi, kemudian kita atur posisi juga, tekan G. Kemudian kita extrude lagi, kita rotasi, kita atur posisi. Sama, kita extrude, kita rotasi lagi, kita atur posisi. Kita atur-atur posisinya biar pas. Nah, seperti ini, kira-kira seperti ini. Kita juga bagian bawah kita buat. Extrude, kemudian kita scan, kita extrude lagi. Nah, seperti ini. Kalau kurang besar, kita bisa besar. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita duplikat, Shift D, Y. Nah, seperti ini. Kita rotasi R 180 biar dia menghadap dengan objek yang ini. Kita hapus bagian lingkarannya, kita hapus, kita tekan X, face. Kemudian kita akan menyambungkan face ini. Ini kita akan menyambungkan garis ini dengan garis ini. Kita bisa seleksi dua-duanya. Kita bisa tekan ALT, klik kanan. Terus kita bisa tekan ALT shift, klik kanan. Kemudian kita tekan W. Di situ teman-teman milih yang bit create globe. Nah, seperti otomatis dia akan menyatu. Nah, kita atur posisi. Kemudian kita tempatkan di bagian jika terlalu panjang seperti ini, kita bisa perkecil dengan seleksi bagian belakang. Jangan sampai ada face lain yang menempel. Kita bisa tekan Shift L, kemudian kita tunjuk objek-objek lain yang tidak perlu. Oke, nah seperti ini. Sepertinya terlalu besar. Nah, seperti ini. Kira-kira akan seperti ini. Detail depan kita tambahkan antena, karena di sini antenanya tidak mirror, jadi kita buat objeknya itu di luar. Kita masuk objek mode dulu, atau tekan tab, posisikan di objek mode, kemudian kita buat silinder baru. Seperti ini.
buat kecil saja. Masuk edit mode, kita set, kemudian kita tekan di bagian oke, kita import ke set extrude, kita extrude lagi, kita scale, kita extrude, kita berikan bevel di bagian ini juga. Nah, seperti ini. Edit mode. Oke, scale. Nah, kurang lebihnya akan seperti ini. Bagian belakang sudah jadi ya, lumayan. Kemudian bagian ini juga dibuat kayak terpotong, kita bisa tekan K. Nah, seperti ini. Kita seleksi Ctrl B, kita seleksi bagian dalam, kemudian kita scale G, X. Nah, seperti ini. Kita buat potongan bagian belakang ya, bagian sini. Oke. Kemudian kurangnya bagian detail atas, sepertinya detail atas juga terdapat baut ya, tapi agak sedikit kecil. Kita seleksi untuk baut ini, kita duplikat saja, Shift D, kita rotasi 4 samping, kita add 90 derajat, kita karena posisinya dia ukurannya lebih kecil, kita bisa scale individual. Bedanya scale individual, jika individual dia akan scale di poinnya sendiri atau koordinatnya sendiri jika satu objek. Kalau median dia akan kayak dijumlahkan dari antara koordinat objek ini dan objek ini, dia akan dijumlahkan, jadi nanti di tengah-tengah. Tapi kalau individual dia punya sendiri, yang ini punya sendiri, jadi seperti ini. Yang kita lakukan. Kemudian di bagian bawah terdapat kotak kabel ini seperti kabel. Nah, di bagian ini terlebih dahulu kita atur ukuran tengah. Kira-kira kecil saja. Ini kita atur di X. Nah, kita atur bagian nah, kira-kira seperti ini. Untuk nantinya kita extrude ya. Nah, kita udah seleksi. Kita extrude dalam. Sudah seperti ini. Kita seleksi bagian atas ini, kita tekan S ya, kosong. Nah, udah seperti ini. Bagian bawah ini kecil ini aja. Kita tekan S, Y, kosong. Nah, seperti ini. Akan jadi seperti ini. Oke.
Berikutnya kita buat bagian bawah sini untuk nantinya ditempatkan kaki-kaki. Kita bisa gunakan objek baru saja, kita bisa tekan Shift S, kita boleh left. Kita atur ukurannya GX, kemudian kita ekstrud ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita atur posisi dari samping. SY. Oke. Kita kasih bevel bagian sisi-sisinya. Ctrl B. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu lapisan ke bawah lagi. Kita ekstrud. Untuk kemudian kita kasih bevel. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kita bisa atur besarannya. Kita seleksi, kemudian kita scale. Kita scale set. Oke, set. Nah, kira-kira akan menjadi dua lapis seperti ini. Kemudian kita buat kayak tempat nanti kakinya atau bantalan sendi kakinya. Kita seleksi, kita shift S, kita pilih silinder, kemudian kita scale, kita atur tampak depan, kemudian kita rotasi R90, enter. Kita buat bagian depannya dulu. Seperti ini. Kemudian kita seleksi face-nya. Oke, kita G, X. Untuk kemudian kita ekstrud. Buat seperti ini, kita ekstrud ke dalam. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita seleksi, kita tekan ALT, kemudian kita klik kanan. Yang ini juga, setelah kita klik kanan. Untuk kemudian kita bevel, Ctrl B. Nah, seperti ini. Oke. Kita rapikan dulu. GX. Kita rapikan. Ctrl B, jangan lupa kasih bevel. Kita juga rapikan bagian ini. GX. Nah, kita ekstrud, kita scale, kemudian kita ekstrud kembali. Oke. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kita atur sedikit. Oh, sorry. Oke, set. Oke. Kita atur posisinya agak sedikit ke tengah. Kemudian kita duplikat Shift D untuk bagian bawah. Sorry, kita dulu. Kita seleksi Shift D, tekan Y agar sejajar dengan sumbu Y. Nah, kurang lebihnya akan jadi seperti ini. Saya tambah samping. Sebelumnya saya save dulu.
Sudah, Mbak Andara, kurang lebihnya akan Oke. seperti ini. Mantap. Keren banget Mas Ferdi. Bentar banget udah jadi nih badannya nih. Nah, ada mau ditambahan nggak nih Mas buat modelingnya? Apa sudah ini? Cukup di sini sih, paling nanti untuk merapihin sedikit-sedikit, nanti di pertemuan sebelumnya juga saya akan menambahkan untuk pewarnaan juga. Oke. Nah, karena teman-teman aku yakin banyak yang mau nanya nih. Oke. Kita masuk ke Q&A aja berarti ya, kalau udah selesai tutorialnya. Oke, mantap Mas Ferdi. Sebelumnya aku mau tanya nih, Mas Ferdi udah berapa lama sih bergelut di bidang 3D-3D-an ini? Kok jadi kayak expert banget gitu ya bikinnya? Kasih tahu dong. Oke. Untuk belajar animasinya sendiri mungkin sudah 5 tahun belajar. Tapi kalau untuk profesional di 3D, aku sudah 3 tahun di modeling. Sebelumnya juga pernah menjadi modeler di studio animasi di Jogja, kemudian di startup yang membuat simulasi VR AR itu juga sebagai modeling, dan berikutnya freelancer juga sebagai 3D modeling. Oke. Nah, kalau di awal-awal belajar 3D nih, berapa lama biasanya Mas Ferdi bikin satu karakter gitu? Tergantung ya, kalau yang ini sebenarnya masih terlalu basic banget, jadi cepat. Ini juga tidak terlalu halus. Rata-rata sih mungkin untuk kayak buat robot seperti ini 3 jam ya selesai. Semuanya selesai dari sampai teksturnya sekalian. Modeling, texturing, sampai nanti akhirnya di rigging dan jadi animasi. 3 jam itu ya berarti ya? Ya, 3 jam. Rata-rata 3 jam. Keren. Mantap. Nah, buat teman-teman member, ayo ada yang mau bertanya nggak nih sama Mas Ferdi? Udah ngeliat kan tadi kan proses pembuatannya gimana? Buat teman-teman, barangkali ada yang penasaran? Boleh tulis di kolom chat atau di buka audionya. Oh nih, Mas Ferdi ada pertanyaan nih Mas. Dari Pak Charles Rusli. Mas Ferdi mohon info komputernya pakai prosesor apa dan RAM berapa GB buat bikin ini? Kalau spek komputer buat robot seperti ini sebenarnya standar 3D ya. Standar 3D itu dipakai prosesor Core i3. Kalau pakai yang AMD ya setara dengan Core i3. VGA 1 GB, RAM-nya 4 GB itu udah cukup. Udah cukup lah untuk buat simple modeling kayak gini. Terus juga ya untuk render, kebutuhan render pasti membutuhkan spek komputer yang lebih tinggi ya. Tapi kalau kualitasnya masih seperti ini sih aman untuk spek Core i3, RAM-nya 4 sama 1 VGA card, 1 GB VGA card. Oke. Udah terjawab juga tadi nih, ada yang nanya juga VGA-nya berapa? 1 GB, berapa VGA-nya? 1 GB. 1 GB ya benar. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari Bayu Kencana Putra. Kira-kira dasar-dasar yang harus dipelajarin dan dipahami kalau mau bikin bidang-bidang kayak gitu tuh gimana? Karena dia juga baru belajar. Kalau sebenarnya kalau dasar-dasarnya itu ya dasar bisa gambar sih. Ya ini poinnya bisa gambar ya, jangan pinter gambar. Oh baik. Sekedar bisa gambar, kita bisa lihat objeknya itu dari beberapa perspektif, terus kita bisa mengimplementasikan imajinasi kita ke 3D itu udah cukup sih. Sama banyak berlatih sih. Kalau dasar-dasarnya ya perbanyak tutorial basic aja, baik itu modeling ataupun animate. Perbanyak seperti itu aja. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu akan terasa sendiri sih. Gitu. Makin banyak praktek, makin jago lagi, makin halus lagi ya berarti ya. Ya. Practice make perfect. Oke. Ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Oh, ini dari Kak Andita, buat kaki robotnya itu karena waktu yang terbatas, mungkin next time nih kita kaki robot dan juga yang belum sempat kita kerjain sekarang. Jadi sekarang khusus di badannya dulu Kak Andita. Karena kalau mau sekalian ntar keburu buka puasa loh. Jadi disimpan buat next webinar selanjutnya. Ada yang mau tanya lagi nggak nih dari teman-teman? Oh nggak ada, aku mau nanya dulu deh.
Mas Ferdi, kalau mau bikin karakter kayak gitu tuh, penting nggak buat cari referensi gitu? Ya, penting sekali sih. Pertama, kalau buat robot, sebelum sampai di modeling itu harus fix secara blueprint ya, atau konsep art itu udah fix dari step sebelumnya. Ya hanya kan terpisah tuh yang konsep itu sendiri, terus yang modeling nanti sendiri. Itu juga harus sudah ACC dari atas. Kemudian kita bisa modeling. Kalau blueprint kan itu bisa tampak dari depan, dari samping, dari atas, dari bawah, dari belakang juga. Nah, itu akan lebih mudah kita dalam memodelingnya. Minimalnya itu referensi lah, kayak seperti ini kan referensi, walaupun ini masih kurang untuk sisi sebelah sana. Mungkin ada detail yang berbeda, jadi nggak terlihat sisi belakangnya ini, tapi kayaknya kurang lebihnya masih sama sih, kayak. Jadi nggak terlalu masalah kalau modelnya masih berupa robot seperti ini. Berarti penting ya harus riset ya sama cari referensi. Oke, ini ada pertanyaan Mas Fer dari Kak Vetra. Apa model yang paling simple dan yang paling rumit yang pernah Kak Ferdi bikin? Kalau ada gambarnya bisa ditunjukin, mungkin sekalian buat diliatin gitu. Tapi apa nih karakternya paling simple? Kayaknya sih belum. Di sini nggak ada sih. Kayak nggak ada. Cuma berarti model paling simple ya. Model paling simple yang pernah saya buat itu hanya kursi kayu. Kirain monyet. Ya kayak monyet itu juga. Okay. Pernah yang itu. Ya paling rumitnya apa nih? Kursi kayu. Yang paling rumitnya, tapi ini buatnya satu tim ya, enggak satu kesatuan, tapi ikut detail banget. Aku buat ekskavator, teman-teman yang tahu ekskavator atau beko itu juga aku pernah buat itu. Kita kerjakan 3 orang, kita buat ekskavator itu satu full. Berikut detail-detailnya di dalamnya, di luarnya juga. Sekalian dianimasiin gitu? Ya, sekalian dianimasiin. Itu dulu di project VR ya. Jadi teman-teman yang tahu VR AR itu dulu aku pernah ngerjain itu. Nah, yang nggak tahu VR AR itu apa, Mas? Bisa dijelasin dikit dong? Kalau VR itu kan virtual reality, AR kan augmented reality. Yang kayak kalau AR itu kayak teman-teman yang pernah main Pokemon Go itu kurang lebih seperti itu. Oke, nah itu prosesnya berapa lama Mas Ferdi bikin ekskavator satu tim? Kalau proses satu tim itu makan waktu mungkin lebih dari 3 bulan ya, karena itu detail banget sih. Oke. Nah, buat dari ini nih Mas Roshida MF, dia minta ceritain perjalanan di Fiverr-nya Mas Ferdi nih. Kalau perjalanannya Fiverr itu masih baru banget ya. Aku juga baru tahun kemarin ikut di Fiverr. Sebelumnya kan masih konvensional juga. Kita ketemu klien langsung. Kemudian aku nyari potensi lain itu yang di digital. Jadi kayak di marketplace. Nah, aku cari tahu ternyata ada Fiverr sama Upwork. Jadi mulai belajar freelancer di Fiverr mulai tahun kemarin. Nah, ini tuh udah mulai kayak awal-awal banget, levelnya juga belum bagus-bagus banget kan, tapi alhamdulillahnya udah dapat pendapatan. Oke, mantap. Nah, ada pertanyaan lagi tadi kayaknya ada Kak Uco tadi raise hand, ada yang mau bertanya nggak? Jadi bertanya nggak nih? Mungkin Mas Ferdi bisa di close aja share screen-nya. Oke. Aku close aja share screen. Nah, mantap. Nah, ini dari Pak Adi Nuswantoro. Kak Ferdi, rata-rata untuk bikin satu objek butuh waktu berapa lama? Tergantung ya berarti? Tergantung. Kalau simple kayak robot ini mungkin hitungan jam bisa sih. Tapi kalau nanti objeknya itu detail baik karakter, ataupun kayak gedung, building, atau
kayak robot yang lebih detail kayak Gundam itu mungkin sampai 2 hari 3 hari. Kadang juga ada beberapa project yang itu sampai berbulan-bulan. Apa Jadi itu bikin apa? tergantung sekali. Kayak dulu buat ekskavator itu Hmm. sampai 3 bulan. Oke. Nah, ada lagi ini pertanyaannya nih. Pak Ferdi, saran model buat pemula apa Kak? Buat dibikin. Syarat bagi pemodel pemula ya. Pertama belajar basic sih, belajar basic. Karena dulu aku ketolong banget nih kayak kursus di kelas animasi. Sebelumnya kan aku belajar di YouTube kan, cari tutorial di YouTube bagaimana cara animasi di Blender kayak gitu di YouTube. Tapi ya kekurangannya itu nggak ada orang yang ditanya. Terus juga nggak tahu basic 3D-nya itu seperti apa. Yang benar itu caranya gimana. Walaupun sama-sama jadi objek, misal kalau kita buat mobil jadi mobil, sama-sama jadi mobil, tapi kita nggak tahu nih cara yang paling efektifnya kayak gimana. Cara yang paling mempersingkat waktunya gimana. Cara yang paling benar nanti digunakan sama orang berikutnya kalau kita kan proyeknya kan mesti kan bisa jadi kan sistemnya estafet. Nah, itu cara yang benar gimana. Nah, sebelum mulai belajar harus tahu basic-basicnya dulu. Kayak cara apa gitu kan. Berikutnya kita bisa nambahin tutorial yang expert baik di YouTube ataupun tutorial lain. Gitu. Terus nih Mas Ferdi tadi kan sempat kerja tim juga ya di studio animasi kan. Nah, untuk kerja tim itu penggabungan filenya apakah tetap di Blender atau gimana? Ya, kebetulan kalau yang dulu di studio animasi semuanya pakai Blender. Mungkin yang nggak pakai Blender hanya saat membuat konsep. Konsep kan pakai manual, pakai gambar tangan. Kemudian nanti di-scan kan, dikirim ke seluruh tim. Sama satu lagi software editing pakai Adobe Premiere ataupun After Effects. Cuma nambahin itu aja sih. Selebihnya pakai Blender. Oke, sudah terjawab ya buat pertanyaannya tadi. Terus ada lagi pertanyaan Mas Ferdi. Kesalahan apa yang harus dihindarin Mas dalam belajar 3D ini? Kesalahan ada sih. Malah kalau belajar 3D itu semakin banyak kesalahan semakin kita belajar. Kesalahannya sih mungkin ketika berhenti untuk belajarnya aja, mungkin kesalahannya seperti itu. Jadi nanti moodnya turun lagi, nanti kita lupa, mungkin banyak yang lupa. Ya itu aja sih. Jadi harus belajar terus kalau mau ada niatan untuk profesional di 3D. Nah, jadi menjaga mood ya Mas ya, biar nggak malas belajar ya berarti ya. Nah, menurut Mas Ferdi itu gimana kita bisa ngatur mood kita nih, biar nggak ogah-ogahan belajar males gitu? Pertama, kalau aku sendiri sih, ini bisa diterapin sama teman-teman yang lain, mungkin beda, nggak masalah ya. Kalau aku sendiri sih, aku tuh punya ketertarikan di animasi. Aku seneng sama dunia gambar gitu kan, gambar-gambar ya walaupun nggak bagus, tapi senang aja kalau gambar itu seneng, bisa ngelepasin stres kayak gitu kan. Terus sampai akhirnya nyari apa nih yang belum aku coba, akhirnya coba animasi dan syukur-syukur kok alhamdulillah bisa dapat penghasilan. Nah itu mood yang paling, obat yang paling enak sih, kita bisa dapat penghasilan dari apa yang kita kerjakan dan itu senang, itu aja sih. Oke, berarti dari niat kita ya, gimana antusias kita belajar animasi biar bisa moodnya naik lagi. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas Ferdi. Untuk bikin modeling seperti kaki robot tadi itu, apakah hanya mesh atau ada modifier lain nih Mas? Kalau ada, modifier apa yang sering digunain gitu? Objeknya sih tetap pakai mesh ya, mesh. Entah itu pakai kotak ataupun silinder, nanti tergantung tingkat detailnya kayak gimana dan cara paling efektifnya itu pakai yang mana. Kalau modifier sih bisa pakai mirror sama kayak yang tadi kita lihat, bisa pakai yang itu, yang apa,
subdivision surface itu untuk memperhalus saja. Oke. Itu sih. Sip, teks pertanyaan ya Mas ya. Ya. Saran dong Mas, web untuk cari referensi model 3D di manakah? Oke, kalau saran sih di Skepweb bisa, di skepweb.com itu bisa, di Blenswap juga bisa. Blenswap, oke. Itu bisa di-download gratis, juga ada yang berbayar. Jadi teman-teman itu bisa download di sana. Oke. Nah, selanjutnya Mas. Banyak nih yang nanya nih Mas Ferdi, siap ya? Oke. Untuk seorang animator Mas Ferdi, untuk bikin film animasi itu apakah cuma pakai Blender doang itu cukup nggak buat modal ini? Oke, untuk teman-teman yang update film animasi Indonesia itu ada Nusarara. Kebetulan Nusarara itu juga termasuk pakai Blender ya. So, Little Giant juga udah pakai Blender. Karena Blender yang sekarang udah powerful ya. Tapi sekali lagi itu penerapannya itu di studio itu beda-beda. Tergantung studio mana dan kebiasaannya seperti apa. Walaupun Blender itu powerful, tapi ada software lain software pendukung lain yang lebih enak dibuat kerja. Seperti kayak Adobe Illustrator atau After Effects untuk nambahin efek, itu juga bisa. Nanti juga software lain itu juga bisa berupa untuk dubbing ataupun untuk buat konsep art, dan berarti tidak murni pakai Blender aja, tidak. Pasti ada software-software pendukung lain. Oke. Nah Mas Ferdi belajar animasinya sendiri ini dulu ada guru apa belajar sendiri awal-awalnya? Kalau awal-awal aku tetap masih sendiri ya, belajar di YouTube, kemudian ada iklan kelas animasi, kemudian aku ikut kelas animasi. Itu yang di awal-awal banget, yang dulu masih CD. Jadi mantan member beneran ya, alumni ya? Alumni kelas animasi dong. Nih dari Diego Ten. Mas, enakan pakai Blender atau Maya ya? Ini relatif ya, tergantung apa yang pakainya dulu. Kalau saya sudah dari awal pakai Blender ya enak pakai Blender, karena untuk Autodesk Maya-nya itu saya belum nyoba. Tapi mungkin bagi teman-teman yang udah biasa pakai Maya pasti lebih enak pakai Maya. Jadi software itu jangan dibandingin enak mana yang satu dengan yang lain, karena software itu hanya alat, kreativitas itu kuncinya. Wih, mantap. Tuh, dengerin teman-teman. Kreativitas adalah kunci. Nah, di Blender itu Mas, bisa nggak bikin animasi style kayak anime Jepang gitu? Bisa. Untuk Blender yang sekarang, untuk animasi 2D-nya juga bisa. Berarti nggak hanya 3D ya? Ataupun kayak, ya tergantung. Sekarang juga banyak style-style 3D itu kayak style 2D. Contoh ya, kayak Spider-Man versus itu yang pahlawannya itu kulit hitam itu juga sebenarnya 3D, tapi stylenya itu kayak 2D komik kayak gitu. Nah, buat bikin animenya di Blender berarti bisa itu? Bisa. Oh, mantap juga. Oke, buat teman-teman yang lain, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Vetra lagi, Mas. Kak Ferdi pernah bikin motion comic nggak ya? Kalau pernah, pakai software atau aplikasi apa? Untuk motion comic sepertinya aku belum pernah deh. Paling pernah motion grafik pernah, stop motion pernah, tapi motion comic kayaknya belum. Stop motion bikin apa tuh Mas Ferdi? Stop motion dulu tugas kuliah ya, jadi karena aku kuliah di jurusan teknik informatika di mana juga ada animasinya, dulu tugasnya ada buat stop motion ya, kayak alat-alat pensil, penggaris kayak gitu dibuat animasi gitu. Oke, dibikin stop motionnya. Oke lah, nih ada pertanyaan lagi Mas. Tadi kan Mas Ferdi kan lagi merintis kan di ini nih freelance internasional nih. Nah, si Pak Felix ini nanya nih, di Fiverr sendiri jenis gigs apa sih yang bisa dijual dengan produk 3D? Nah, gig. Oh, untuk gig ya. Oh, banyak sih. Untuk sekarang paling enak sih, bahkan
untuk 3D sekarang itu mungkin masih rame ya. Terutama untuk 3D produk itu masih rame. Terus untuk gig 3D karakter itu juga rame terus, nggak ada sepinya. Terus juga ada 3D isometrik untuk teman-teman yang suka buat rumah atau interior ruangan itu juga masih rame. Terus juga ada 3D logo, intro ortho itu juga masih rame. Mas Ferdi fokusnya di mana? Kalau aku fokusnya di 3D produk ya, karena 3D produk kayaknya lebih luas sih, lebih luas. Jadi baik untuk Amazon ataupun marketplace lainnya. Oke. Nah, sebelumnya pilih ke luar internasional itu kenapa? Ada alasan tersendiri nggak? Ya alasannya pingin kayak ngelebarin sayap aja. Dulunya kan masih konvensional ketemu klien sendiri. Berikutnya kayak nyari tantangan baru aja, terus nyoba di Fiverr cari klien internasional. Oke. Nah, tantangannya udah kerasa, Mas? Lumayan sih, karena ya ternyata permintaannya besar juga, terus juga dapatnya lebih ya dolar, walaupun di Fiverr masih receh-receh. Ya lumayan sih. Oke. Ini Mas ada request. Tadi kan link buat riset web, buat referensi webnya itu. Nah, teman-teman pada minta ini nih, minta diulangi lagi tadi apa aja Mas? Kalau bisa diketikin di kolom chat. Aku ketikin ya. Sebentar. Nah, aku kasih 2 link ini aja, link yang biasa aku kerjakan. Nah, itu. Di situ ada sketchweb.com dan blenswap.com. Nah, buat teman-teman yang tadi bertanya. Ya, masuk login buat akun itu free. Oke. Udah boleh dicatat dulu buat teman-teman, di copy, dicatat, siapa tahu butuh nih buat referensi besok. Nah, dua pertanyaan terakhir ya Mas Ferdi ya. Mau tanya nih Mas, biar rendernya cepat itu minimum spek komputernya berapa? Kalau tergantung mau render apa. Kalau mau render film animasi, ya spek komputernya itu harus dewa sekalian. Kalau contoh ya, kalau render kayak Ipin Upin kayak gitu kan, sampai spek komputernya ya pakai minimal Core i5 atau berapa, terus prosesornya kita kasih 16 atau ya 16 cukup lah, 16, terus RAM-nya kita kasih sekalian 16 gitu sih. Ya kalau untuk awal-awal spek kayak gitu ya susah, pasti mahal banget mesti. Mungkin harga PC-nya spek itu mungkin nyampe 100 juta. Jadi kalau untuk animasi yang bagus sekalian itu kebanyakan studio. Kan studio juga itu udah dapat aset kantornya itu lebih memadai dibanding individu. Iya benar. Nah itu kalau rendernya makanya lebih ke VGA atau CPU? Lebih ke VGA sih. Harus VGA-nya bagus. CPU juga harus dukung. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Ferdi. Buatnya Fiverr nih ya berarti ya nih. Hasil kreasi 3D, nggak cuma Fiverr. Hasil kreasi 3D nih yang berhasil dibuat, bisa dijual kemana aja nih Mas? Banyak ya, kita bisa buat kayak, dulu klienku juga di pemerintahan, jadi klien yang nggak di internet atau di online itu bisa langsung aja kita konvensional, jadi entah itu buat iklan ataupun buat kayak layanan masyarakat, video layanan masyarakat ataupun apa, itu bisa kita jual secara konvensional, ketemu klien yang saya bicarakan nanti, ketemu klien. Terus juga bisa dijual kita bisa jual di Sketchweb dan Blenswap, itu juga bisa. Kita jual aset 3D-nya juga. Jadi di link yang tadi dibagiin itu ya berarti ya? Sketchweb sama Blenswap. Ataupun di platform lain seperti kayak di Indonesia kayak ada project.com atau yang lain-lain. Sebenarnya banyak sih. Kita juga bisa, kalau kita punya relasi dengan studio-studio besar animasi di Indonesia, kita bisa juga kita jual di sana.
Hai, baik. Nah, itu ya teman-teman, buat yang mau nih hasil karyanya untuk menghasilkan pendapatan, bisa tuh ditiru tadi sarannya Mas Ferdi. Ini benar-benar terakhir deh nih Mas. Ada satu pertanyaan terakhir. Mas, kalau pengen bikin animasi atau game, bisa sendiri atau harus tim nih? Semua orang itu bisa sendiri, buat sendiri. Tapi kan tergantung kebutuhannya apa. Kalau kayak kita buat sendiri sebenarnya bisa. Dulu seniorku juga dia mampu buat film animasi atau game sendiri. Tapi itu nggak akan berlanjut panjang. Maksudnya dia akan buat karyanya itu ya otentik dia sendiri. Tapi nanti kalau kebutuhan klien atau kebutuhan kliennya besar, itu dia nggak bisa sendiri. Dia pasti butuh tim. Jadi biar bisa dipecah-pecah. Itu sih. Oke, dan kerja tim juga bisa memudahkan lah ya, proses produksinya. Proses produksi. Oke, seperti itu. Udah teman-teman, itu pertanyaan terakhir tadi ya. Untuk hari ini tadi kita tutorialnya bikin badan dari truk box dong. Apa itu tadi? Box. Ya, robot box. Nah, mikirnya mobil box terus nih, aduh. Nah, makasih buat Mas Ferdi. Semoga karirnya di freelance internasional semakin lancar jaya, Mas Ferdi. Amin. Juga sering-sering sharing-sharing ilmunya di sini ya, Mas Ferdi ya. Ya. Jadi mereka juga nungguin nih buat kakinya nih, modeling kakinya besok sama finishingnya. Kalau bisa digerakin katanya Mas. Siap ya Mas ya? Siap. Oke. Siap. Buat teman-teman semua yang sudah hadir, member-member, terima kasih ya sudah mau menyaksikan webinar ini. Semoga mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat. Juga kalau mau kontak-kontak Mas Ferdi boleh. Gimana caranya Mas? Boleh. Kalau teman-teman dari member kelas animasi mau tanya-tanya atau kerjasama dengan saya, itu bisa kontak admin kelas animasi saja. Karena kita saya sendiri sudah kenal baik dengan kelas animasi, jadi itu lebih mempermudah sih. Tuh. Oke, baiklah. Nah, buat teman-teman ya, tadi yang mau kolaborasi atau mau bertanya apapun tentang Mas Ferdi, tanyakan aja langsung ke admin. Di chat aja via WhatsApp gitu. Nah, buat teman-teman, untuk webinar kita pada hari ini, saya rasa cukup sekian. Sebagai host, saya Andara, mohon maaf kalau dalam penyajian atau penyampaiannya masih ada kekurangan nih. Nantikan terus ya teman-teman buat next webinarnya, karena bakalan banyak juga yang bisa teman-teman manfaatkan dari kesempatan itu. Oke deh, sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi Mas Ferdi. Semoga kita semua bisa mengikuti jejaknya Mas Ferdi ya. Dan menjadi lebih baik lagi dalam bidang animasi. Oke, saya Andara dari tim kelas animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam animasi.